kembali ke channel saya, Desliana Bimba. Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit materi pada bab 4, yaitu audit laporan keuangan dan laporan audit. Pada konteks kali ini yang akan saya bahas, yang pertama adalah alasan perlunya audit atas laporan keuangan, yang kedua manfaat ekonomis audit, yang ketiga pemisahan tanggung jawab manajemen dan auditor, yang keempat laporan audit, dan yang kelima arti wajar dalam auditing. Yang pertama, alasan perlunya audit atas laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Ada 4 alasan yang dapat menjawab pertanyaan mengapa audit atas laporan keuangan diperlukan, yaitu yang pertama, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik antara manajemen sebagai pembuat dan penyaji laporan keuangan dengan para pemakai laporan keuangan. Yang kedua adalah konsekuensi. Laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting bagi pemakai, investor, kreditor, dan para pembuat keputusan ekonomi lainnya yang mengandalkan laporan keuangan yang dipublikasikan. Yang ketiga, kompleksitas. Dunia bisnis yang selalu berkembang pesat mengakibatkan permasalahan akuntansi dan proses penyajian laporan keuangan semakin kompleks. Peningkatan kompleksitas ini mengakibatkan semakin tinggi risiko kesalahan, interpretasi, dan penyajian laporan keuangan. Dan yang keempat, keterbatasan akses. Pemakai laporan keuangan pada umumnya keterbatasan akses terhadap data akuntansi. Ada jarak antara pemakai dengan aktivitas perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan. Yang kedua, manfaat ekonomis audit. Manfaat ekonomis audit yang pertama meningkatkan kredibilitas, yang kedua meningkatkan efisiensi dan kejujuran, yang ketiga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, dan yang keempat mendorong efisiensi pasar modal. Selain manfaat ekonomis audit, ada juga manfaat audit dari sisi pengawasan. Yang pertama adalah preventive control. Tenaga akuntansi akan bekerja lebih berhati-hati dan akurat bila mereka menyadari akan diaudit. Yang kedua adalah detective control. Suatu penyimpangan atau masalah yang terjadi lazimnya akan dapat diketahui dan dikoreksi melalui proses audit. Yang ketiga adalah reporting control. Setiap kesalahan perhitungan, penyajian, atau pengungkapan yang tidak dikoreksi dalam keuangan akan disebutkan dalam pemeriksaan. Yang ketiga adalah pemisahan tanggung jawab manajemen dan auditor. Ada perbedaan tanggung jawab auditor independen dengan manajemen. Tanggung jawab utama mereka adalah manajemen bertanggung jawab atas pembuatan dan isi laporan keuangan yang dimuat dalam asersi atau pernyataan manajemen, sedangkan auditor independen bertanggung jawab memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Yang keempat, laporan audit. Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Pendapat auditor disajikan dalam laporan tertulis, yang umumnya berupa laporan audit bentuk baku. Laporan audit bentuk baku terdiri dari 3 paragraf, yaitu paragraf pengantar, paragraf lingkup, paragraf pendapat. Yang pertama adalah paragraf pengantar. Terdapat 3 kalimat dalam paragraf pengantar. Kalimat pertama menjelaskan objek yang menjadi sasaran audit. Terdapat 2 hal penting, yaitu yang pertama auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan setelah ia melakukan audit atas laporan tersebut. Dan yang kedua, objek yang diaudit oleh auditor adalah laporan keuangan klien. Kalimat kedua dan ketiga menjelaskan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Yang kedua adalah paragraf lingkup, berisi pernyataan auditor bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan publik. Pernyataan keyakinan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing memberikan dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Kalimat pertama, auditor menyatakan bahwa audit yang dilakukan atas laporan keuangan dilaksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Badan Penyusun Standar. Kalimat kedua berisi 3 pernyataan auditor, yaitu
Audit dilaksanakan merupakan proses yang terencana. Audit ditujukan untuk memperoleh keyakinan memadai, bukan absolut, sehingga terdapat risiko di dalam audit. Auditor menggunakan konsep materialitas. Kalimat ketiga, auditor menyampaikan pesan bahwa yang pertama, dalam perikatan umum, auditor melaksanakan auditnya atas dasar pengujian, bukan atas dasar pemeriksaan terhadap seluruh bukti. Yang kedua, pemahaman terhadap SPI merupakan dasar untuk menentukan jenis dan luas pengujian yang dilakukan dalam pemeriksaan. Yang ketiga, luas pengujian dan pemilihan prosedur audit ditentukan oleh pertimbangan auditor atas dasar pengalamannya. Yang keempat, auditor melakukan pemeriksaan atas bukti yang tidak hanya terbatas pada catatan akuntansi klien, namun mencakup informasi penguat. Kalimat keempat menjelaskan bahwa auditor melakukan pertimbangan dalam menetapkan dan mengevaluasi penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Kalimat kelima mengidentifikasi keterbatasan lain audit, yaitu bahwa pendapat yang dinyatakan oleh auditor hanya dilandasi oleh dasar yang memadai dan memberikan pernyataan bahwa auditor telah membuat simpulan positif mengenai lingkup pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Yang ketiga adalah paragraf pendapat. Suatu pernyataan pendapat auditor bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam paragraf pengantar menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan pada tanggal neraca dan hasil usaha serta arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU. Yang kelima, arti wajar dalam auditing. Dalam auditing, kata wajar berarti bebas dari keraguan-raguan dan ketidakjujuran dan lengkap informasinya. Terdapat 6 tipe pokok laporan audit yang diterbitkan oleh auditor, yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, pernyataan tidak memberikan pendapat, pendapat tidak penuh. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat ini diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit, tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan PABU dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan PABU, dan pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Pendapat ini diberikan jika laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha klien, tetapi ada beberapa hal yang memerlukan bahasa penjelasan. Contohnya seperti telah dijelaskan pada catatan X dalam catatan atas laporan keuangan. Perusahaan mengubah metode perhitungan depresiasi dalam tahun 20X2. Yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat ini diberikan jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, lingkup audit dibatasi oleh klien. Yang kedua, auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor. Yang ketiga, laporan keuangan tidak disusun sesuai PABU, dan yang keempat, PABU tidak diterapkan secara konsisten. Yang keempat, pendapat tidak wajar. Pendapat ini diberikan jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan PABU, sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas. Yang kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat. Beberapa kondisi yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat antara lain pembatasan yang luar biasa terhadap lingkup audit. Yang kedua, auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Dan yang keenam, pendapat tidak penuh. Pendapat ini sebenarnya bukan merupakan pendapat tersendiri. Pendapat tidak penuh adalah pendapat atas unsur tertentu dalam laporan keuangan.
Pendapat ini tidak boleh dinyatakan jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat atau tidak menyatakan pendapat tidak wajar atas laporan keuangan secara keseluruhan. Unsur laporan audit. Yang pertama, pihak yang dituju, yang kedua, paragraf pengantar, yang ketiga, paragraf lingkup, yang keempat, paragraf pendapat, yang kelima, nama auditor, yang keenam, nomor izin akuntan publik, yang ketujuh, tanda tangan, dan yang kedelapan, tanggal laporan audit.